Ini perlu pembersihan sih. Ini ada, gue lihat ini kirimannya udah nyampur ke darah lu nih. Jadi darah-darah santetnya itu harus dikeluarkan. Nah ini gue harus bersihin. Di sini gue punya minyak nih. Ini minyak yang udah gue ritualin. Ini gue coba bersihin ya ini. Saya minta tolong. Iya. Kanjeng ya. Tuh. Ini pusatnya gue merasakan. Mana kok belum reaksi nggak? Belum. Ini memang perlu dibiarkan dulu dia menyerap energinya. Oh gitu. Oh, iya tuh. Tuh, ini gue masukin ke air seperti ini dan tuh. apaan tuh? Darah kan tuh. Ini darah santetnya, darah kotor. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes, hari ini lu pokoknya bakal seneng aja. Kita bakal seru-seruan sama orang yang lagi seru banget sekarang di semua sosial media. Ini gue udah pakai baju putih-putih ya kan. Ini kalau ada merahnya jadi merah putih nih, ya nggak? Nah, ngomongin soal merah, kita bakal ketemu sama pesulap merah. Nah, ini dia pesulap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ya Allah, weh. Thank you nih di sela-sela kesibukan. Iya. Mau datang ke kantor Iya. segala macam. Gue mau coba penarikan goib sih. Ente kadang-kadang. Ya bang, kita duduk dulu dong. Oke, Nih, boleh, kita mau seru-seruan nih. Boleh. Kita udah janjian kan, gue bilang bang kita seru-seruan nih. Iya, Gue iya. bilang gue ngerasa nggak enak nih belakangan ini, kayak ada yang nyantet gitu. Oh gitu. Ntar gue bersihin ya. Gue transfer ke kelapa. Nah, lu transfer ke ini aja, ke ayam, Ke gitu. ayam, ya. Mana gitu. Kita Boleh, mau boleh. seru-seruan nih, duduk Sini bang. ya? Oke. Ini tembok tadi putih, lu mau datang sengaja gue cat merah langsung. Oh iya, memang kayak gitu. Tapi ini kita merah putih nih. Oh iya, jadi Indonesia banget nih ya. Merdeka dong. Soalnya kita kan mau Indonesia merdeka dari dukun. Oh iya. Wah, besok tiba-tiba ada nih. Ya, Syakir Daulay disomasi. Enggak, jadi 2024 Indonesia merdeka dukun gitu. Iya dong, harus merdeka dan harus tidak mudah dibodoh-bodohi masyarakat Indonesia. Nah, itu tuh yang gue tanya. Emang bener nggak sih? Ini kan kita seliweran doang di sosial media. Dibodohin apa sama dukun? Ya. Ini udah tradisi ratusan tahun loh di Indonesia. Dukun itu bukan tradisi. Apa? Dukun itu adalah orang yang justru mencemarkan nama baik budaya itu sendiri. Kok gitu? Iya kan, sebenarnya kalau yang tradisi itu adalah dukun bayi, ya kan, dukun beranak, pijet. dukun pijet. Iya, itu kan mereka kan nggak pernah sok-sokan tahu tentang hal goib, nggak pernah kan? Kayak misalkan ada orang hamil, dukun beranak, kan nggak pernah nih. Wah, kalau saya lihat ini di hamilinnya sama genderuwo, nggak pernah tuh, nggak pernah. Aduh, iya, Kayak misalkan ada dukun pijet bilangnya, wah ini mah kayaknya nih ini kiriman nih. Ya, oh ini pakai sistem COD nih. Enggak ada kayak gitu kan. Tapi gua kali ini mau beda dari orang. Kalau orang kan pada setuju sama lu, gua Kontra pengen nih. jadi netizen yang kontra. Sebenarnya untuk membuktikan gitu Boleh. bahwa bener nggak apa yang lu sampaikan selama ini. Boleh dong, boleh. Ntar kita Kalau gue mah siap dibuktikan. Beda sama yang nggak siap dibuktikan, biasanya langsung lapor-lapor aja kalau yang nggak siap buktikan. Bener, biasa Iya. kayak gitu emang. Yang nggak terbukti mainannya lapor-lapor. Iya. Ini kita mau seru-seruan kali ini. Tapi sebelumnya gua mau ngobrol dulu yang tadi gue bilang nih soal dukun ya yang lagi Iya. banyak diinin. Siap. Jadi sebenarnya nggak, tapi lu percaya nggak bahwa kayak ilmu hitam atau nggak kayak jin setan itu ada? Ini kan orang ngiranya lu nggak percaya dengan Iya. jin dan setan itu. Iya betul. Nah kalau misalkan jin dan setan itu kan dua hal yang berbeda bagi apa yang gue pelajari ya. Oke. Kayak setan itu adalah sifatnya dari Oke. ustadz-ustadz yang gue pelajari. Nah, ya, Jadi bagus. setan itu misalkan sifat buruk dari jin dan manusia. Sedangkan jin itu adalah makhluk Allah juga tapi berbeda alam. Iya kan? Nah, gue meyakini hal goib itu ada. Nah, ini perlu ditegaskan berkali-kali bahwa semua agama itu mewajibkan untuk percaya hal goib, surga, neraka, jin, malaikat, Tuhan dan lain sebagainya. Tapi perlu diingat juga bahwa semua agama melarang keras perdukunan. Betul. Nggak ada Setuju satupun, kali itu. iya kan? Nggak ada satupun agama yang membolehkan untuk percaya dukun. Benar. Karena nggak ada satupun agama yang ingin umatnya dibodoh-bodohi sama orang bodoh.
gitu. Orang yang tahu pinter. Makanya kemarin ada kata-kata Gus Miftah tuh yang kenapa dukun disebut orang pinter? Karena mungkin yang datang itu orang Nah itu makanya orang yang sedang bodoh. Lah gimana nggak bodoh, bayangin. Orang sakit, misalnya sakit mah, dibilangnya dikirimin, dibilangnya diguna-guna. Kan banyak yang kayak gitu tuh. Tapi kalau Wali Songo lu percaya? Oh ya Wali Songo ya percaya lah. Apanya nih percaya apanya dulu? Enggak, bukan yang minta di kuburannya atau apa Iya, gitu, iya. tapi Wali Songo dengan karomahnya lu percaya? Jangankan Wali Songo, sahabat-sahabat Rasul kalau punya karomah pun ya percaya lah. Tapi biasanya orang-orang kayak gitu kan nggak nunjukin ya. Nah, Nggak kayak yang sekarang nih. Iya, orang-orang yang punya karomah beneran seharusnya biasanya yang menceritakan tentang karomahnya bukan dirinya sendiri, tapi orang lain yang melihat. Benar. Dan kayak misalkan nih ada wali misalkan bisa datang ke sebuah tempat yang kering, tiba-tiba turun hujan. Nah, si walinya ini kan juga nggak tahu nih, beliau ini juga nggak tahu kok bisa turun hujan, padahal saya doa doang. Bukan berarti dia ngaku-ngaku bisa geser hujan, Iya. bukan. Jadi memang Karena sifat ngaku-ngaku tuh sifat iblis. nah itu Benar dia, nggak? Benar betul. nggak? Kayak misalkan nih ada seorang wali yang atau orang yang dekat dengan Tuhannya Allah Azza wa Jal, terus dia diserang sama orang kayak begal gitu, terus kebal. Nah ini kan dia nggak ngaku-ngaku kok di kemudian hari gue kebal nih, woi nggak gitu kan? Oh gitu ya. Nah, iya itu kan Benar. karomah itu kejadian yang tidak bisa direncanakan. Betul. Iya. Itu gue setuju. Tapi lu nggak takut, maksudnya selama ini lu bertabrakan dengan dukun lu nggak takut disantet atau apa gitu nggak? Itu Lu nggak ngerasain selama ini gitu ada Pertanyaan lu itu sama kayak lu nanya ke anak SMA, Heeh. lu nggak takut dikasih soal anak-anak TK gitu? aja. Gila. Ini keren. Nah, gua mau langsung buktiin aja nih, kita ngobrolnya sambil main aja. Boleh dong, Gua, boleh. Nih, gua kan udah bilang nih, coba kalau dia bisa buktiin. Jadi dukun-dukun tuh yang pada orang ke dukun, kayak gitu ya. Iya. Nah, itu kan ngomong ada yang disantet. Nah, itu Iya. emang ada triknya. Ada. Coba. Gua mau Coba main. tes ya, salah satu ya. Misalkan lu Salah pasien gue nih, lu pasien gue. Gue dukun nih. Ah, Gua dukun. ini kita main nih, Iya. Jadi ngobrolnya sambil main biar seru. Ya, jadi gue perlu tegaskan, gue perlu ingatkan, syarat untuk jadi dukun di Indonesia sangat mudah sekali, biar Asik. dianggap sakti. Pertama bisa mendesah, yang kedua bisa slow motion. Bisa. Iya. Oke. Kan biar dianggap sakti kan. Contoh. Karena kayak contohnya nih, lu sakit nih misalnya, lu coba sakit bilang ke gue. Aduh, sakit nih. Oh sakit ya? Ah. Ya gue lihat sih memang, wah ini bukan medis nih, ini kiriman ini kayaknya. Kiriman dari mana? ya. Pakai jasa reguler nih kalau ini. Iya, reguler. Padahal gua nggak mesen COD loh. Nah itu, ini lu bayarnya transfer kayaknya. Iya. Nih, terus sakit nih, sakit. Iya misalnya. sakit. Wah ini Udah- kiriman. Ini kiriman. perlu pembersihan sih. Ini ada, gue lihat ini kirimannya udah nyampur ke darah lu nih. Jadi darah-darah santetnya itu harus dikeluarkan. Karena kan biasanya kalau kayak giniin orang lagi sakit, Iya. makin was-was dong kalau digituin. Iya betul. Oke, terus wah iya sakit kan, terus gerak juga lemas, rasanya gitu kan. Ah. Terus juga gampang pegel, gampang males untuk aktivitas. Itu fix gangguan itu. Kiriman itu. Nah ini gue harus bersihin. Di sini gue punya asik. minyak nih. Ini minyak yang udah gue ritualin. Wih, Iya. udah jampe. Iya, kalau bahasa dukun tuh yang berkedok agama, biasanya dukun-dukun berkedok agama bilang ini minyak yang sudah saya wiritin. Yes. Wirid tahu wirid? Tahu. Kita baca. Iya. Oh iya. Nah, Iya. Oke. Iya, gitu. Ini yang merusak-rusak nama wirid. Padahal Iya. dulu wirid tuh baik. Nah Kan? itu dia, makanya ini kok jadi sok-sokan dihubung-hubungkan dengan praktek perdukunan. Ini yang mencemarkan nama baik agama kan? Nah, itu benar. Makanya setuju. kita jangan pakai wirid yang ada dalam agama, kita pakai yang bahasa Inggris saja. Asik. Wirid ya. Nah, wirid. Iya, Oke. ini yang sudah saya wirid menggunakan ya, menggunakan mantra balonku ada 5 ini. Oke. Luar biasa. Dor gitu kan. Iya. Jadi ini perlu air sih, ada air mineral nggak? Air. Jadi ini nih ya. Jadi orang-orang Ini- yang kalau ke dukun terus dibilang Iya, disantet. bilangnya iya. Terus ini salah satunya ya kan, kalau yang transfer kelapa udah banyak dibahas di TV, dibahas di YouTube gua. Nah, ini yang belum ada ini nih. jarang nih gue bahas nih. Ini pakai minyak yang udah dirituilin. Wirid. Iya wirid. Wirid. Udah diwirid ini. Ini gue melihat bentar. Wah ini 2 tangannya nih. Gue ngelihat aliran darahnya nih. Lu udah disantet masuk ke aliran darah. Ya. Wah luar biasa. Ini gue coba
bersihin ya ini. Saya minta tolong. Iya. Kanjeng. Kanjeng ya. Tuh. Ini pusatnya gue merasakan. Karena aku belum reaksi nggak? Belum. Ini memang perlu dibiarkan dulu dia menyerap energinya. Oh gitu. Oh iya tuh. Dia menyerap energinya dulu. Tuh. Biarkan. Oke. Ya, jadi memang ini perlu. Nah, seperti yang saya bilang tadi. Kalau jadi dukun biar dianggap sakti perlu 2 gerakan. Satu mendesah sama slow motion. Oke. Nih slow motion. Oh. Ya gitu, biar dianggap sakti kan. Kalau begini-gini nggak Energi sakti ini kayaknya kan? dukunnya pas kecil nonton ini nih. Nonton apa gitu yang digenta-genta gitu. Iya. Kan? Ilmu-ilmu. Ilmu-ilmu. Ya, terus yang kedua mendesah. Waduh. Nih. Udah ketarik nih. Ini Gue ikutan geter. Ini air mineral yang biasa ya, ini nggak ada alat sulap, ini bukan trik, bukan sulap bilangnya gitu. Oke. Ini penipuan. Bukan sulap, bukan sih. Tapi penipuan. Oke. Nih, ini gua masukin ke air seperti ini dan tuh, wah, Apaan tuh? Darah. darah kan tuh. Ini darah santetnya, darah kotor. Tuh. Ya kan? Bisa gini. Nih lagi. Lagi coba. Ini. Ketarik juga nggak nih? Tuh. Tuh ya kan? Diketok-ketok langsung keluar tuh darahnya. Tuh, darah kotor nih. Nah, ini memang ada tisu boleh. Nah, ini perlu kita bersihin. Ini bersihinnya pun nggak sembarangan. Oh Iya, ini orang-orang tertentu ini. Karena kalau lu lap sembarangan nanti balik lagi. Oke gitu. Iya. Nih, ini wah, nah harus gitu. Oh, harus gitu. Wah. Nah, udah, ini portal goibnya udah gak tutup. Oh. Enggak? Portal goib. Tuh. Nih. Lihat. Tuh ya, tuh darah kotornya. Wah, nah. Kan kalau udah kayak gini biasanya dukun baru masukin sugesti. Kan lu udah kaget nih kan, biasanya si korban udah kaget, baru masukin sugesti. Gimana? Lebih sehat kan rasanya? Ini nih sugesti. Lu mau nggak mau karena gue udah melihat kehebatan itu lu dipaksa untuk fokus ke kesehatan lu. Bukan kayak gimana keadaannya sekarang. Pertanyaannya nggak kayak gitu. Gimana? Lebih sehat kan? Lebih semangat kan? Lu pikiran lu diarahin ke semangat. Karena gue habis takjub tadi. Iya kan? betul. Pikiran lu, analisis lu lemah ketika udah takjub. Tinggal dimasukin sugesti. Iya sih emang. Iya kan? Jadi lebih ini gitu kan biasanya. Nanti kalau misalkan kalau udah kayak gini ngeduitin berikutnya adalah lu kan misalnya balik lagi. Terus misalkan masih ada rasa yang lu keluhin. Balik lagi dong ke gua. Kok ini masih sakit ya? Nanti lu dibilangnya gini. Wah, saya melihat sih ini kamu perlu penjagaan goib. Perlu pagar goib. Asing ya lu. Pagar goib nih, ini pagar goib ini lu harus beli ini dari gua nih, misalkan daun kering. Daun kering nih, ini lu simpen. Ini udah gua ini ritualin juga. Ini untuk ngejaga lu biar nggak balik-balik lagi santetnya atau kirimannya. Daun kering doang lu dijual. Ini yang kayak gini yang mencemarkan akhirnya. Iya, mencemarkan nama baik agama itu sendiri. Padahal benar, dalam Islam tuh ada gitu, maksudnya kayak misalnya hal-hal yang goib tapi bukan dukun gitu. Iya, misalnya betul. kayak Rasulullah suruh baca istighfar misalnya sehari minimal 80 kali Rasulullah betul, istighfar, sholawat. Ada yang 100 kali juga hadisnya. Ada dukun yang mana itu gue lihat di YouTube, dia bilang kalau nggak beriman sama dukun berarti rukun imannya batal. Nggak jelas kan itu kan? Enggak. Maksudnya ya kita beriman dengan yang goib. Dengan hal goib. Tapi bukan berarti dengan goib. Percaya dengan perdukunan iya nggak boleh. Karena kan di hadisnya Rasul, hadis atau ayat Al-Quran yang mendatangi dukun itu maka sholatnya tidak diterima. Tidak diterima. Benar, itu hadis. Iya kan? Nah, hadis ya. Nah, itu kan jelas gitu. Dan anehnya banyak para pembela dukun di luar sana bilangnya gini, harusnya kalau mau ngomong dukun tuh pakai kata oknum. Pernah tau nggak? Kan ini Pesulap Merah nih mencemarkan nama baik dukun karena dia nggak pernah nyebutin oknum dukun. Nggak, tapi ini beda nggak? Menurut lu ya? Menurut lu beda nggak? Orang pintar atau enggak, bukan orang pintar. Misalnya orang yang punya ilmu hikmah sama dukun. Misalnya orang alim yang emang belajar ilmu hikmah sama dukun itu beda nggak menurut lu?
orang yang belajar ilmu hikmah, nah kalau gue pribadi nih ya, ilmu hikmah ini dari yang gue pelajari, yang beneran ya, karena banyak dukun-dukun berkedoknya al-hikmah itu banyak yang berkedok ilmu hikmah. Iya. Cuman cukup dengan gamis dan peci dan sorban gitu ya. Iya. Udah bilang dirinya bilang ilmu hikmah. Jualannya jimat-jimat dukun. Nah, ini subuh kelewat ya. Iya. Subuh tidur ya kan, siang zuhur katanya kecapean. Iya, makanya serba salah kan. Nah, jadi gimana menurut lo, beda nggak? Kalau dari hikmah itu sendiri, gue mempelajari, jadi memang hikmah itu bukan yang kebal-kebalan, tapi mempelajari kedekatan manusia ke Allah, ke Tuhannya. Bukan malah mempercayai benda-benda sebenarnya. Bukan malah kayak yang harusnya kita percaya Allah, kok malah jadi bergantung ke benda-benda mati gitu. Jadi sebenarnya lu tuh nggak memusuhi orang-orang yang belajar ilmu hikmah kan, tapi lu justru tidak. Gue memusuhi dukun-dukun yang berkedok ilmu hikmah. Yang mereka mengaku itu. Iya, betul. Yang mengaku iya. Nah, itu jadi orang harus garis bawahin juga tuh. Iya, sebenarnya garisnya tipis ya antara perbedaan yang berkedok sama yang enggak nih. Tapi bagi yang belajar agama seharusnya dia memahami perbedaannya. Gitu. Tapi lo percaya ada hal-hal di dunia ini bahwa yang di luar akal gitu ada? Di luar akal ada, tapi nggak bisa direncanakan. Segala sesuatu hal yang bisa direncanakan bagi gue ya, segala sesuatu hal keajaiban yang bisa direncanakan kapan terjadinya dan siapa pelakunya, ini pasti bisa ada rahasianya. Ada teknik-teknik tertentu. Kecuali ada sesuatu hal yang dia nggak bisa rencanakan, terus dilihat orang banyak, loh itu kok bisa kayak gitu. Dia pribadi nggak mengakui itu keahlian dia gitu. Itu ya bisa jadi karomah atau pertolongan Allah langsung gitu. Benar. Kayak contoh kita banyak loh hal-hal kayak ya ngapain ke dukun. Banyak yang bahkan teman-teman artis gua gitu ya, yang mereka merasakan nggak tenang apa. Ketika mereka sholat mereka bilang loh ke gua, Kir, kok gue tenang ya habis sholat gitu ya kan. Padahal ada jalan-jalan yang lebih baik gitu. Kenapa lu? Emang orang Indonesia pengennya instan, Bang. Iya kan, kayak misalnya dari apa yang gue pelajarin ya, kebanyakan orang yang pergi ke dukun adalah mereka-mereka yang mentok terhadap masalahnya. Masalah kesehatan, masalah karir. Ketika mentok, dapat masalah mentok, mereka banyak yang pergi ke dukun, bilangnya jalan pintas. Padahal itu mah jalan belok banget, bukan jalan pintas tuh. Malah makin jauh dari sumber solusi. Iya. Nah, kalau dalam Islam sendiri, Allah itu mengajarkan mantra, bahasa kitanya mah, bahasa saktinya mantra yang bisa diucapkan ketika kita dapat masalah mentok. Itu yaitu la haula wala quwata illa billah. Iya kan? Ada itu hadis atau ayat Al-Qur'an? Iya, hadis ya. Ketika mengucapkan la haula wala quwata illa billah dan ketika kita dapat masalah mentok mengucapkan la haula wala quwata illa billah, maka Allah sendiri yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Lah itu kan ada itu tuh nih, ada Allah udah ngajarin itu, ya kan, melalui. Dan Allah nggak pakai mahar-mahar. Gratis kalau Allah. Nah, itu sama Allah nih yang mengatur segala hal di dunia ini, udah ngasih tahu nih, lu kalau ada masalah, ayo dong ke gua nih. Ya kan? Allah tuh, ayo dong ke gua nih, ayo minta tolong. Lah, ini orang malah minta tolongnya ke manusia juga gitu kan. Malah minta tolongnya ke dukun. Udah tahu ini manusia kan lemah juga kan? Iya, ini kan sakit hati banget pasti Allah kan? Iya, benar. Bayangin Bang, kayak misalnya bener nih, ini gue setuju nih, bener. Bayangin lu, secara tasawuf bener. Iya, bayangin lu bayangin lu jadi orang tua. Terus lu punya anak, lu bilang ke anak lu nih, Dek, kalau minta apa-apa sama bapak ya, bapak punya duit banyak kok. Apapun yang kamu minta, bapak pasti kasih kalau udah cukup. Kayak misalkan kalau dia kecil minta mobil kan nggak bisa nyetir juga kan? Kecelakaan. Makanya kita pasti memberikan kalau dia udah pantas gitu kan. Kita udah bilang gitu ke anak, terus anak ketika butuh duit jajan, dia nggak punya duit, mintanya ke temen yang nggak punya duit. Kan kita sakit hati banget. Bener ya? Nah, ini kan udah bilang gue udah bilang lu kalau minta apapun ke gue. Nah, mungkin Allah juga gitu ngerasanya. Jangan gitu deh, kita punya kekasih ini anak-anak muda nih yang nonton, biasanya kita kan punya kekasih. Ya kan? Kita misalnya punya masalah apa, kita cerita aja. Misalnya ke cewek lain misalnya gitu. Itu kekasih kita tuh sakit hati. Kenapa ceritanya ke dia kan aku? Iya, ada aku loh, iya benar. Iya, gitulah Allah ya kalau kita nyari jalan selain Allah ya. Iya, mungkin penganalogian nih kayak gitu kan. Allah kan maha cinta sama hamba-hambanya nih. Iya kan? Allah saking maha cintanya tuh sampai menawarkan diri gitu. Ayo kalau lu butuh bantuan, minta tolong ke saya akan bantu pasti apapun gitu kan. Bahkan nih gua ngobrol-ngobrol sepintas, pernah ngobrol juga sama Bang Marcel pesulap merah, bahwa dia sampai bilang, ini yang gue salut juga, dia balikin lagi ke Allah kesuksesan. Yang gue bilang, Bang gimana Bang rasanya kan dengan kayak gini lu jadi terkenal apa? Terus apa yang dia bilang? Ya mungkin
ini rezeki dari Allah karena gue bentuk terima kasih. bentuk terima kasih dari Allah. Iya. Ketika gue mencoba menyampaikan, meluruskan orang-orang yang belok. Iya gitu betul. Ya. Gue merasanya seperti itu, makanya. Jadi lo ngerasa maksudnya bukan ya, karena kehebatan gue sendiri, bukan. Kan banyak yang muji-muji gue. Malah gue bilang gini, orang yang muji gue tuh terlalu berlebihan. Iya, terlalu berlebihan. Karena gue kayak tutupnya Padepokan itu gitu. Gue nggak berbuat apa-apa. Tutup Padepokan? Iya, ditutup sama pemerintah Kabupaten Blitar. Nah, nggak, terus gue dengar juga dukun-dukun pada kehilangan job. Nah iya. Ini kan makin membuktikan dari kejadian ini bukan hanya gue yang bergerak loh. Allah sendiri yang bergerak membuat skenario-nya agar masyarakat Indonesia paham perdukunan itu nggak layak untuk dipercayai. Benar. Kayak contohnya, dukun katanya punya penglaris. Ngakunya jobnya sepi. Laporan katanya. Ini kan Allah pengen mengasih tahu nih ke masyarakat Indonesia, nih dukun yang ngakunya jual-jual penglaris, dia aja jobnya sepi gitu. Gara-gara cuma satu hamba gue nih, namanya Marcel. Iya. Belum lagi gue turunin yang lain nih gitu. Belum lagi gue kata Allah, jangan gue turunin wali-wali dulu, nabi-nabi dulu. Iya. Bang Marcel aja luar biasa. Ya, mungkin kalau wali-wali mungkin nanti yang beneran-beneran gitu, dukun-dukun yang pakai sihir gitu kan, atau penyihir-penyihir. Gue nyebutnya bukan dukun sih. Penyihir. Karena penyihir, gue membedakan banget tuh. Dukun dari siapa tuh sebutannya, gue nggak tahu. Dukun itu katanya nih, gue juga masih nyari artikel sumbernya dari mana, gue juga nggak tahu. Katanya dukun itu duduk tekun aslinya. Makanya jadi kayak misalkan dukun beranak aslinya tuh dukun bukan yang sok tahu tentang hal goib, tapi pengobat tradisional aslinya. Dia ngobatnya sambil duduk. Iya, jadi kayak gitu konsepnya dulu. Kayak dukun gigi, dulu tuh dokter gigi dukun gigi sebutannya, dukun pijat. Cuma makin perkembangan zaman, sekarang dukun tuh udah berubah maknanya. Jadi orang yang sok tahu tentang hal goib dukun itu. Kayak contohnya orang sakit dibilangnya, wah dikit-dikit santet. Wah ini pasti guna-guna nih. Wah ini pasti kiriman gitu-gitu. Jadi dukun tuh ciri-cirinya ya, kalau lu kan banyak yang berkedok agama nih. Banyak yang berkedok agama. Kalau yang berkedok agama tuh pokoknya ketika lu datang orang yang katanya ahli agama, terus lu tanya, ini kok saya agak sakit, terus dia bilang, wah ini pasti kiriman. Nah, terus pasien lain dibilang kayak gitu juga, fix itu dukun. Fix itu dukun. Iya. Gua aja punya guru, saya cucunya Nabi. Setiap gua sakit, tau nggak? Kan nih kalau orang yang bener Iya. dia yang pertama dia lakukan apa? Dia bikin hati kita nggak was-was dulu. Ah iya betul. Dia nggak apa-apa. Iya. Minum obat juga baik. Dia minum obat. Ini kalau gua ngadu nih ke guru gua nih, Bib kok kan Habib Hasan kan dia bersikap, Bib, kepala sakit nih gini. Lu sih begadang mulu, makanya tidur jaga gitu. Iya. Udah gitu. Nggak langsung ditakut-takutin kan? Iya, nggak hilang udah nih. Misalnya dipanggil kan sini kal minum obat apa segala macem gitu. Baru dibayain hatinya, lu tuh pusing, lu emang lagi mikirin apa? Tuh kan baik kan, Ngabib nih ada kerjaan begini. Udah lu yakin aja sama Allah. Lu udah doa udah apa, udah sisanya serahin sama Allah. Itu baru bener nggak? Iya, nggak ngeduitin itu. Nggak ngeduitin. Kalau yang dukun-dukun itu ciri-cirinya gitu pasti. Dibilangnya, wah ini pasti Pak kiriman nih Pak. Ini harus ditransfer ke kelapa nih, harus transfer ke kambing gitu. Orang gila. Ada biaya transfernya nggak tuh ya? Ada, serius ada. Gede. Nggak, orang tuh kalau ke dukun gue mau tahu. Dan tahu nggak alasan kenapa para korban-korban ini rela keluar duit? Kenapa? Biasanya dukun-dukun berkedok agama ini bilangnya, ini ada maharnya ini bukan buat saya kok, buat pesantren. Alasannya gitu. Wah, buat padepokan. Yang berkedok agama iya, ini. Buat anak yatim piatu gitu. Banyaknya gitu sih. Ini Bu, tenang aja, mahar ibu nih buat anak yatim piatu kok gitu. Nah, kalau itu sebenarnya nggak diterusin aja sama dukunnya. Kalau diterusin, nah kebetulan bapak ibu saya udah meninggal. Iya. Buat saya. Jadi buat saya sebenarnya. Aduh nih. Ini benar, kalian harus cerdas karena ini udah marah banget gitu. Orang dikit-dikit ke dukun. Iya. Benar, yang pertama Tuhan lu pasti cemburu. Yang ada kalau udah Allah cemburu, bukannya solusi lu selesai, yang ada rezeki lu makin mandek. Iya, betul. Gitu. Jadi perlu ini nih, kayak misalkan yang tadi bahas yang dukun berkedok Al-Hikmah. Gue pernah ngeliat ada salah satu akun Facebook ya. Jualannya bulu perindu, lu tau bulu perindu? Tahu. Yang bulu perindu kan alat perdukunan itu ya. Ditaruh di minyak. Bulu perindu itu gimana menurut? Bulu perindu bohong juga menurut lu? Iya, itu cuma rumput bujang. Lu tahu rumput kelahiran lu mungkin nggak tahu tuh. Itu mainan tahun 90-an, 80 90-an. Nah. Itu rumput yang kalau ditaruh sini digini-giniin dia naik tuh.
bisa naik sendiri. Itu rumput bujang namanya. Zaman dulu tuh balapan. Ada yang tahu nggak? Rumput, ujung rumput yang taruh sini, set digigit-gigit, balapan masuk ke dalam tuh. Gue Tahu juga. Nah, itu ujungnya itu ada rumput kayak bulu kering. Itu bulu perindu yang disebut bulu perindu. Diisi minyak berarti ya? Enggak, sebenarnya itu kan kalau ditaruh nih, lu semprotin air, itu bergeraknya karena nyerap air. Jadi tanaman kering nyerap air bulu perindu. Terus ditaruh di minyak. Sama dukun-dukun berkedok al-hikmah dibilangnya ini minyak mahabbah. Oh iya. Iya, pakai bahasa Arab dikit. Iya, pakai bahasa Arab dikit. Minyak mahabbah, ini 3 juta. Anjir, orang rumputnya goceng seplastik. Anjir, jadi HPP-nya goceng dijual 3 juta. Goceng ke plastik. Itu banyak gue di Facebook banyak banget tuh yang, wah iya Ustadz, terima kasih. Cara ordernya gimana Ustadz? Kan gue miris banget tuh. Miris banget jadi nama Ustadz lagi yang nama kena. Ustadz yang kena, nama Gus lagi yang kena, nama kiai-kiai lagi yang jadi jelek. Kan mulai kayak banyak yang mandangnya tuh, wah jangan-jangan kiai itu dukun semua gitu kan. Banyak yang jadi tercemar gitu. Makanya jangan ya Kak. Menurut lu gimana tuh? Jadi takutnya misalnya dengan lu ngomong kayak gini, setiap kiai ngomong soal gaib, soal akhirat, itu malah jadi nanti orang kata pesulap merah nggak usah percaya. Akhirnya orang jadi nggak percaya ulama. Gimana kalau menurut lu? Ini lu lurusin. Yang nggak boleh dipercaya itu perdukunan, bukan ulama. Jadi gue memang edukasi gue ini membongkar perdukunan bukan hanya untuk umat muslim aja, tapi untuk mengembalikan masyarakat Indonesia kembali ke agama dan Tuhannya masing-masing. Gue dan perlu dicatat di Indonesia itu nomor 1 itu ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila, bukan perdukunan yang Maha Sakti. Itu iya kan, kecuali nomor 1 Pancasila perdukunan yang Maha Sakti ya, berarti gue nggak boleh bongkar. Tapi kalau sama ulama wajib ya, iya, yang jelas sampai ke Rasulullah. Bener kan, dalam Islam itu kita nggak boleh asal percaya, harus ada dalilnya. Adapun perbedaan pendapat, gue pribadi nggak mempermasalahkan perbedaan pendapat itu, karena di semua agama ada perbedaan pendapat, asal dalilnya jelas. Lu boleh ngambil pendapat yang mana aja, secocoknya lu. Kayak misalkan dalam sholat, setelah ruku ada orang yang itidalnya begini, ada yang begini. Itu kan dari satu hadis, beda sudut pandang kan. Rasul itu kembali ke posisi semula, bahasa hadisnya kan seperti itu. Ketika bangun dari rukunya. Nah, ketika lu cocok sama yang begini menurut akal lu, ya udah praktekin yang gini. Kalau lu cocok yang lurus, ya udah lurus. Nggak usah saling hujat-hujatan lah. Karena sebenarnya awal hujat-hujatan tuh kan ada polarisasi kan. Ini kayak gini nih misalnya, yang percaya dukun sama yang nggak percaya dukun, terus misalnya jadi kesel atau apa sama pesulap merah. Enggak, justru kalau gue jujur, gue justru bersyukur gitu, berterima kasih adanya pesulap merah. Jadi gue sebagai anak muda bisa lebih selektif gitu loh dalam misalnya memilih guru, memilih apa gitu. Oh kalau yang ini jelas nih yang diajarin tuh biar kita deket sama Allah. Yang ini malah diajarin kita malah percaya benda-benda ya. Nah itu biar kita sombong apa segala macam. Ilmu kebal lah, ilmu apa, udahlah gitu. Jadi tadi lu udah praktekin ilmu kebal juga di belakang layar. Iya benar, kalau di sini nggak boleh nih. Nggak boleh, di take down nanti. Langsung dilaporin report sama perdukunan. Wah, tadi gua nih, lu lihat nggak kenapa gua tadi padahal udah pakai pisau ya. Pisaunya juga dites ke kertas-kertas tajam ya. Itu benar. Itu benar. Tapi ternyata. Jangan ajarin itu. Gua kan udah kasih tahu rahasianya. Jangan bocorin itu ke sembarang orang. Karena khawatirnya disalahgunakan orang. Jadi tadinya juga gua mau taruh di sini, cuman takutnya ntar followers gua di rumah ambil pisau sendiri. Nah itu ngerinya. Jadi lu cukup kasih tahu rahasia gini ke orang-orang yang lu percayai. Biar nggak disalahgunakan. Tapi balik lagi, lu percaya sama ilmu gaib berarti ya? Sangat percayalah, mukjizat Rasul. Alladzina bil ghaib kan kita harus. Bayangin kayak gue merinding kalau dengar kisah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ketika mukjizatnya terjadi, kayak misalkan yang Rasul ada cerita lucu tuh, tau nggak mukjizat Rasul yang roti gandumnya dibelah berkali-kali tapi nggak habis-habis dan sayurnya tuangin nggak habis-habis. Itu kan kejadian awalnya para sahabat kelaparan banget. Datang ke Rasul, ngasih lihat di perutnya kan, ada diganjel sampai diganjel batu loh, satu batu. Terus Rasul ngelihat, senyum, buka bajunya, ngasih lihat di perutnya Rasul ternyata 3 batu, jadi lebih lapar lagi. Nah itu kan kayak, wih merinding banget gue denger yang kayak gitu. Terus di saat itu ada satu sahabat yang pergi pulang ke rumahnya, izin untuk ngecek ada makanan nggak untuk Rasul gitu. Akhirnya ada satu kambing dan
dan gandum, ya kan? Akhirnya tapi cukupnya untuk 10 orang doang kan pada saat itu. Ya, singkat cerita, akhirnya dia balik lagi ke Rasul umumin ada makanan nih, gitu di rumah si Fulan gitu. Nah, akhirnya ikut berapa ratus orang tuh, ratus atau ribu sih sampai. Iya, ratus orang. Ya. Berapa ratus orang ikut, kaget kan ya. Wah, 10 orang cukupnya, tapi yang datang ratusan. Benar. Tapi Rasul waktu itu memerintahkan untuk baris 10 orang masuk. Dan ajaibnya ketika dibelah kan gitu, dibelah muncul lagi, sampai akhirnya orang terakhir makan sekenyang-kenyangnya dan keluarga terakhir si keluarga sebulan ini baru berkurang. Nah itu kan mukjizat kita, dan Rasul nggak pernah tuh mengakui, nggak pernah mengakui saya ini bisa memunculkan makanan berkali-kali. Kan Rasul aja kalau kekurangan makanan dia puasa. Padahal sebenarnya dari jari jemari Rasulullah bisa keluar susu kan. Nah air betul. Bisa keluar. Tapi Rasul nggak pernah tuh ketika ada orang kausan, sini bayar mahar ke gua. Jadi sebenarnya gini ya, gua paham intinya. Jadi sebenarnya mau ilmu yang gaib, yang syariat, yang thariqat, yang hakikat gitu ya, baik yang kelihatan maupun nggak kelihatan, ilmu itu ya sebenarnya semua ilmu hakikatnya baik, tapi menjadi nggak baik ketika dimanfaatkan dikomersilkan, kepentingan nafsunya sendiri, untuk memperkaya diri sendiri, dikomersilkan gitu. Itu jatuhnya itu. Jadi itu yang salah. Yang mirisnya adalah yang gua nggak setuju mencemarkan nama baik agama itu. Iya benar. Karena dia berkedoknya kan pakaiannya, luar biasa. Jadi kalian sebenarnya kita harus dukung nih Pesawat Merah. Dia bukan berarti bikin kiai-kiai itu, enggak. Kiai-kiai itu ya justru mereka bisa nolong orang ya karena jalannya benar dengan ayat-ayat Allah. Kalau misalkan gue masih setuju kalau misalkan kayak ada orang nih datang terus dia ngedoain ke air ya, ngedoain airnya. Oh terus, lu yakin dengan tabarruk maksudnya? Tabarruk nggak tahu sebutannya apa. Oke, terus. Jadi gue ngambilnya kalau gue pelajari dari sisi bukan Islamnya, dari sisi ilmiahnya. Iya, karena air ini ada molekul air yang udah dites ketika dibacain kata-kata baik, bukan hanya Al-Quran atau kitab suci tertentu. Ketika ini dikata-katakan baik, maka dia akan molekulnya berubah jadi baik. Terus ketika diberikan kata-kata buruk, molekulnya jadi buruk. Ini kamu bisa dites juga di rumah, pakai 2 gelas kecil. Yang gelas ya itulah air mineral yang aqua gelas fit gelas atau le mineral gelas butuh jadinya. Jadi apapun mereknya air mineral gelas, kamu terus taruhin nasi yang ukurannya sama dua-duanya dan air yang milinya sama, terus yang satu kamu puji-puji, yang satu kamu hina-hina, ejek-ejek. Kamu simpen tuh seminggu deh, dan nanti kelihatan perubahannya. Pasti akan lebih keruh. Yang buruk itu yang keruh, yang kamu puji-puji baik. Nah, begitu juga itu bukti untuk bahwa menyatakan manusia itu kan kandungannya kebanyakan air. Iya. Ya kan? Nah, ketika kita berkata-kata buruk ke anak, ke temen, itu akan berubah jadi buruk juga sifatnya ke kita. Benar, setuju. Nah, ini ilmu nih. Iya, makanya kata-kata itu termasuk ke dalam pikiran kita. Nah, that's right. Itu namanya self talk. Iya, self talk itu penting banget. Makanya ketika lu lupa kunci, jangan anjing bego banget gua gitu. Itu bahaya. Itu self talk tuh yang paling berpengaruh ke kita. Karena kalau misalkan kayak aduh lupa kunci lagi. Di mana kunci ya? Cari aja udah. Atau istighfar seenggaknya. Astagfirullahaladzim. Iya. Ya Allah di mana ya Allah? Iya, atau minta tolong ke Allah, itu lebih bagus lagi. Jadi ya Allah tolong nih, saya lupa kunci saya, tolong ingetin gitu. Daripada lu self talk gitu, lu self talk hina-hina sendiri. Nah, jangan-jangan kebanyakan orang yang ke dukun itu bukan dia kena jin. Kenapa? Tapi yang kayak setan dianya sendiri. Dianya sendiri yang ngejadiin dirinya setan. Iya. Akhirnya setan ngebawa dia untuk ke jalan dukun, ke jalan yang nggak baik, bener gak? Coba kalau dari awal dia dapat musibah atau karir lagi apa gitu. Astagfirullahaladzim, mungkin ini karena dosa-dosa gua atau apa. Ya Allah gitu kan. Misalnya dia introspeksi diri. Ya, astagfirullahaladzim atau apa. Dia ngucap kalimat-kalimat yang baik. Iya benar. Pikirannya juga nggak akan mengarahkan dia ke arah yang buruk kan. Jadi kadang orang dia jadi setan dulu, baru kemudian dia ke dukun gitu kali. Iya, bisa jadi. Bisa jadi kali ya. Punya sifat setan jadi. Punya sifat setan jadi ngeklop tuh datangnya. Dan self talk itu saking pentingnya. Kayak contohnya ini kan banyak anak muda menonton lo ya. Kayak mau nyari pasangan nih. Asik. Mau nyari pasangan, pria-pria banyak yang self talknya parah. Ngehina diri sendiri, kayak misalkan ngedeketin pasangan, ditolak nih. Wah, jangan-jangan gue kurang ganteng. Oh, jangan-jangan gue kurang kaya. Nanti kurang kaya, kurang gantengnya itu akan tersesat di pikiran lu jadi nggak pede. Maka dari itu ketika ditolak,
kalau gue ini bukan berhubungan sama agamis ya, ini berhubungan sama pikiran gue sendiri, mindset gue. Ketika dulu sebelum gue punya istri dan gue ngedeketin cewek ditolak, gue mikirnya bukan ngejelekin gue pribadi, gue akan mikirnya wah ya udah mungkin si wanitanya suka cewek, buktinya dia nolak cowok keren kayak gue. Benar. Tuh, jadi sebenarnya udah intinya ini luar biasa nih. Gue sebenarnya pengen banyak ngobrol tapi by the way lu ini kan kalau soal dukun nih udah banyak yang ngulik lu. Gue mau tanya lu percaya hipnotis nggak? Percaya. Kita bahas nanti kita bahas nanti abis ini. Itu legal Ya, kita bahas nanti abis ini gimana tuh ada orang dihipnotis apa gitu kan, kadang juga ada yang tidur abis itu kita lihat dari sudut pandang Bang Pesulap Merah. Oke, ini karena tapi lagi seru-serunya padahal, tapi nggak apa-apa, kita lanjut lagi, oke semuanya. Thank you. Jadi intinya ingat, tetap jangan percaya dukun, banyak percaya ke Allah aja. Percaya ke Allah aja. Banyak hal-hal gaib yang jauh lebih baik daripada dukun-dukun itu. Yang pertama, kalau ke Allah juga gratis gitu kan. Ke para ulama majelisnya di mana-mana terbuka lebar. Kalau gitu. ke para ulama juga konsultasi nggak masalah, konsultasi aja gitu. Konsultasi aja. Nanti kan didekatkannya juga ke Allah juga. Iya, dan ulama biasanya nggak kayak gitu. Dia biasanya ngarahin dah sedekah deh pesantren, nggak ke dirinya kan. Lu sedekah nih buat pesantren, buat apa? Buat nolak bala. Betul. Bener nggak? Iya bener. Itu lama yang benar. Tapi kalau kayak dari sini atau itu tapi kalau udah lu nih ke pesantren lu kasih itu apa segala macam, lu yang kasih ke santri-santri itu baru. Gitu. Iya betul. Itu keren ya. Jadi semoga kalian jauh lebih cerdas setelah ini. Ya. Pokoknya diharap untuk semua dukun-dukun untuk segera tobat. Iya betul. Karena dunia sudah tua. Iya. Hidup kalian bukan di dunia doang. Iya betul sekali. Jangan sampai nanti kalian minta balik dunia lagi ya. Minta balik ke dunia lagi. Oke, semuanya thank you. Siap. Kita lanjut nanti bicara soal hipnotis, oke? Thank you, Bang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.